Di video kali ini kita akan membahas saham-saham yang dikoleksi asing selama bulan puasa dan bagaimana nanti prospeknya. Kita akan combine dengan analisa teknikal. Mungkin ada 5-7 saham yang kita bahas di video kali ini. Oke, semoga bermanfaat dan tonton videonya sampai selesai. Check this out. Kalau kita ukur sejak 11 Maret 2024, meskipun perdagangan itu 13 ya. Nah, kita hitung, terus kalau kita all market, itu ada asing masuk 13T, keluarnya 15T. Jadi net sell 2 triliun lah. Oke, ini all market ya. Kalau pasar nego doang ya, ada MFIN yang masuk 6 triliun, 6,1. Dan Sido keluar 3,7T. Itu kalau pasar nego. Kalau pasar reguler yang biasanya kita perdagangkan, nah ini total yang masuk itu 5,8T, yang keluar itu 11,5T. Jadi net sell hampir 6 triliun gitu. 5 something lah, 5, something. Kayak itu. Dan paling besar keluarnya itu di saham-saham blue chip, Telkom, BCA, BRI, BNI, Mandiri. Dan ini blue chip yang market cap-nya gede, jadi mempengaruhi IHSG-nya lumayan besar. Hal itu terlihat juga ya di sini IHSG-nya sejak puasa. Puasa itu kan tanggal perdagangan kan mulai tanggal 13 ya. 13 ini titik high pernah di tanggal 14, di mana itu ATH-nya si IHSG juga ya di harga berapa high-nya? 7454 itu IHSG-nya di situ. Dan saat video ini take, perdagangan sudah berakhir di hari Jumat tanggal 5 April, itu di closing di 7286. Kalau kita ukur aja dari situ, itu titik high-nya ATH-nya sampai titik ke titik closingnya itu sebesar turun 2%. Tapi kalau titik high ke titik paling low itu terjadi di tanggal 1 April di 7138. Itu sudah turun IHSG-nya 4% ya. Terlihat sendiri asing di saham-saham blue chip tadi yang punya efek ke market cap, yang punya market cap besar itu pada keluar. Nah, yang masuk ini 5 sampai kita akan bahas 7 perusahaan ya. AMRT, TPIA, Pegas, Goto, Itma, Brand, dan Breeze. Kita bahas yang paling dari bawah, Breeze. Breeze ini kembali naik. Breeze right issue malah. Nah, Breeze ini kembali naik dan kondisinya saat setelah dia setway di sini naik, volume juga kencang, terus dia setway di sini. Setway tapi ada sedikit distribusi ya. Jadi baiknya kalau saham seperti ini ya pakai stop support di 2550 aja. Nah, kalau kayak gini akan kemana? Kalau saya lihat ya di sini, ini memang terlihat seperti ini, tapi ininya yang kurang oke. Jadi ada sedikit yang namanya, ininya di bawah gini malah. Jadi ini ada hal yang kurang oke. Kalau kita cek seperti flag, tapi flagnya turun ya. Jadi kalau jebol di 2550, nah ini bisa lanjut turun lagi itu bisa lumayan dalam. Nah, bisa sampai ke garis kotak warna merah lagi 21 something ini. Bisa saja seperti itu. Karena ini terlihat seperti flag yang kebalik ya di atas. Gitu. Inverted flag. Terus kalau kita lihat sejak itu, kita ukur ya sejak tanggal 14 Maret secara akumulasi distribusi 14 Maret. Ini small akumulasi sih oleh KZ, average mereka di 2639. Top 3-nya average paling kecil 2639. Harga sekarang 2700 ya. Kalau mau toleransi masuk ya boleh di bawah stop di bawah 2550, silakan cut loss. Cuman hari Jumat ini menunjukkan bahwa
Dia turun, volumenya kecil, tapi ini terkepentok sama resisten. Nah, agak PR ini, belum bisa tembus dari resistennya. Jadi itu, nah, langkah baiknya tunggu jebol resisten ya di 2740, 2750 ke atas, atau sekalian dekat sini 2550. Jadi itu better, itu tunggu aja dulu. Oke, Breeze. Lalu selanjutnya yang nomor 6 ada Brand. Brand ini di akhir perdagangan sebelum libur lebaran ini diakumulasi cukup gede. Nah, dan naiknya lumayan besar juga, yaitu 17%. Kalau diperhatikan ini juga menarik. Nah, ada double bottom di sini, double bottom miring. Ini saya hapus dulu aja garis-garisnya, dan ini saya turunkan. Bentar, dan ini saya turunkan. Nah, ini bisa menjadi area rejectnya, retracenya, sorry. Nah, dengan targetnya bisa sampai, bentar, ini kita ukur dulu. Nah, ini kita ukur. Nah, targetnya bisa sampai sini. Ya, ke resisten ini 7400. Itu bisa untuk si siapa ini? Brand. Cuman kondisinya ini kan nanggung ya. Dekat resisten cuman 6%, tapi di bawahnya ini turunnya lumayan dalam 10%. Jadi secara risk and reward gak menarik. Better kita tunggu dulu dia turun. Dia turun ke garis warna kuning 6275. Atau nah ini tahu bisa aja ini jadi support lagi. Nah, ini kan ada shadow nih beberapa kali, ini lumayan nih bisa jadi area support di 26550. Nah, itu. Jadi kemungkinan dia retrace sampai 6275 itu bisa saja terjadi, atau mentok di 6550. Kalau sampai ke 6250 itu turunnya 6275 itu turunnya bisa sampai 9%, gede banget. Tapi kalau ke 6550 ya 5%. Koreksi segitu mungkin karena ini ada sempat 3 hari dia turun lumayan dalam. Ya, historikalnya di sini Brand sempat pernah turun 18% 3 hari. Terus pernah turun juga sama 1 2 3 4 5. 5 hari ini turun sebesar 29%. Jadi koreksi sampai 6275 itu masih mungkin banget gitu. Tapi kalau trendline-nya ya di sini 6550. Nah, bisa aja dia turun bikin shadow panjang seperti ini ya. Kita tahu sendiri Brand sering bikinnya kayak gitu. Tapi so far ini menarik menurut saya Brand. Oke, lanjut. Setelah Brand ada ITMA. Oke. ITMA, sumber energi andalan. Wow, ini diakumulasi terus dan volumenya di sini mulai naik-naik. Kalau kita cek sejak 28 Februari diakumulasi lumayan gede ya. 28 Februari. Oleh II, BR, AK. Average-nya di 800, paling kecil AK 744. Nah, ini sahamnya nggak liquid. Kalau mau masuk pun ya supportnya di sini di 875. Oh, 875 cut loss. Itu sih kalau saya melihat seperti itu. Ini tidak terus resisten terdekatnya di sini udah 960, sorry 955. Nah, 955 itu bisa jadi resistennya. Kalau based on support resisten doang ini termasuk low risk sih. Ini termasuk low risk itu sih, cuman ini tidak liquid ya. Kita lihat ya ITMA seperti apa. Nah, antriannya seperti inilah. Pasti ada bolong-bolong yang apa ya, gapnya banyak banget kayak gini. Oke, setelah ITMA ada Goto. Wow, Goto ini salah satu perusahaan yang menurut saya tidak suka karena porsi retailnya banyak banget ya. Teman-teman bisa cek di Stockbit atau di RTI di handphone. Ini di sini terlihat ya, profilnya masyarakat gede banget 73%. Saham-saham yang seperti ini agak PR, tricky banget, gede banget masyarakatnya gitu. Oke, Goto ya ini based on support aja di 67. That's it. Dah itu aja sih yang saya bahas untuk Goto. Oke, lanjut setelah Goto itu ada Pegas. Perusahaan gas negara naik diakumulasi juga. Ini juga menurut saya oke. Stop
sedang kondisi yang akumulasi lumayan gede sejak 13 Maret bahkan. Nah ini sejak awal perdagangan puasa akumulasi oleh BB average 12.58 paling kecil, sekarang 13.75. Oke, ini di sini saya melihat adanya pattern continuous uptrend ya. Ini setelah konsol di sini terus breakout, terus ini lanjut lagi. Nah, ini bisa dibikin kayak gini juga. Nah begitu. Nah ini bisa ditarik targetnya ke berapa. Oke, itu Pegas. Lalu selanjutnya setelah Pegas itu ada TPIA dan AMRT. TPIA, kita cek TPIA di sini salah satu anak perusahaannya Barito Pacific juga, sama dengan brand. Oke, ini kita hapus dulu. Ini merah yang bawah kita paling hapus. Oke, di sini terlihat ini tidak jadi ya seperti cup and handle kalau saya melihat di sini ya. Ini ada cupnya, ini cupnya, dan ini handle-nya. Dan uniknya ini TPIA saya tunggu-tunggu untuk koreksi dulu, untuk retest ternyata nggak dikasih-kasih. Ya kemungkinan kalau dia pun retest ya mentok sampai sini sih. 6250. Mungkin di situ 6250 garis warna merah putih. Oke, itu. Targetnya masih kencang untuk si TPIA ini kalau saya lihat. Targetnya ini Nah, ini udah pas target yang sini 7100. 7000 udah capai ke 7000 target yang pertama. Lalu target selanjutnya kalau saya ukur ya ini dulu. Nah ini bisa sampai ke 76 itu sih, dan selanjutnya yang target pol ini menurut saya itu bisa ke 76 itu. Cuman dia tunggu retrace dulu lah. TPIA ini gede banget, kencang banget, naik terus. Dan kalau yang dapat congratulations, selamat sejak tanggal 13 Maret ini. 28 Maret, karena di sini terlihat ya sudah naik 26%, luar biasa TPIA. Jadi itu, dan memang kalau TPIA perform ya naiknya kencang, terus turunnya cepat juga. Jadi masih berlaku ya pedoman apa yang naik kencang turun kencang itu masih berlaku sih TPIA. Dan yang terakhir adalah Alfamart AMRT. Oke, ini chartnya ada sedikit pattern di situ, cuman dia masih lanjut lagi. Bentar. Nah, ini masih lanjut lagi, dan ininya lanjut terus, belum bisa tembus resisten ini 2900. Itu jadi 2900 lumayan PR untuk Alfamart itu sendiri. Yang kurang oke-nya itu di hari Kamis ya, waktu dia doji hijau tapi volumenya kecil, tapi Jumat juga turun volume kecil. Ya masih oke lah kalau di atas 2850. Bawah 2850 silahkan cut loss. Mungkin itu ya. Kalau untuk IHSG-nya sendiri saya menilai untuk kedepannya setelah libur lebaran mungkin awal-awal akan wait and see dulu, meskipun Jumat naik dan Kamis naik tapi volumenya kecil, menunjukkan bahwa ya sudah pada liburan lah, intinya seperti itu. Banyak yang sudah tidak mood untuk berada di market, mau libur. Satu itu, ditambah adanya kebijakan dari full action itu ya, full call action ya, itu yang sangat banyak barannya dikecam lah ya oleh investor, oleh trader juga. Jadi itu sih kurang oke sih kebijakan bursa efek itu yang full call action. Itu sih kalau saya melihat IHSG-nya selagi masih belum tembus 7.300 ya mungkin dia akan stuck sideways di sini lagi di range 71 something sampai 72. Jadi itu menarik untuk menunggu nantinya rapat ya dari BEI, apakah dia akan memangkas suku bunganya setelah ditahan-tahan ya, karena sudah terlalu tinggi, nggak mungkin juga dinaikin. Jadi menarik untuk menunggu apakah bakal diturunkan lagi sih. Bakal diturunkan lah setelah stuck terus tidak dipotong-potong, karena itu akan memberikan efek juga ya, entah itu di
sektor perbankan dan juga sektor properti terutama. Jadi itu mungkin video kali ini ada 7 perusahaan yang diakumulasi selama puasa ini, yaitu AMRT, TPIA, Pegas, Gotoh, ITMA, Brand, Breeze. Jadi itu disesuaikan lagi ke profil resikonya masing-masing, dianalisa lagi. Dan tapi yang terpenting semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Bye bye.